kesempatan pada kali ini kita akan membahas sebuah fenomena yang kita sayangkan sekali. Di negara kita sangat semarak, bahkan memang diramaikan. Di negara yang mayoritas muslim seperti Indonesia justru menonjol sekali, yaitu masalah sihir dan perdukunan. Saudaraku seiman, mereka adalah orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memastikan dalam surah An-Nisa, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman syaa. Allah tidak akan pernah memaafkan dosa kesyirikan. Orang meninggal dalam keadaan syirik tidak akan diampuni sama sekali di akhirat nanti. Dan Allah masih mengampuni dosa-dosa selain syirik itu. Banyak sekali di antara kita yang tidak faham masalah ini. Dulu di Indonesia diistilahkan dengan nama dukun. Dan selalu terlihat mereka tampil dengan seram. Rambut yang gondrong, kulitnya hitam, tongkat yang ada tengkoraknya, dan segala macam hal. Tapi dengan berkembangnya teknologi sekarang, mereka juga ikuti perkembangan. Dukun-dukun sudah tampil dengan gagahnya. Bahkan mereka berani menggunakan medsos, expose. Dan banyak di antara kaum muslimin yang menjadi korban mereka. Saudaraku seiman, perbuatan ini syirik kepada Allah. Baik mereka syirik kepada Allah yang merupakan dosa besar yang Allah tidak akan ampuni. Juga Anda yang datang ke sana bisa terjerumus dalam dosa syirik ini. Kalau Anda meninggal, terharamkan surga dari Anda. Renungi baik-baik dan kita coba lebih dalam membahas bagaimana kedudukan para dukun dengan apapun nama mereka. Dukun, peramal, penyamun, penyihir, segala macam yang mereka gunakan sebagai nama dan istilah. Dan juga praktek sihirnya. Allah mengingatkan kepada kita dalam surah Yusuf ayat 106 tentang banyaknya umat Islam yang terjerumus dalam masalah ini tapi mereka tidak sadar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Sebagian besar manusia tidak beriman kepada Allah melainkan dalam keadaan mempersekutukannya dengan sesembahan-sesembahan selain Allah. Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini mengatakan, kalau ditanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi, siapa yang menciptakan gunung-gunung, mereka akan jawab Allah. Artinya mereka kaum muslimin. Tetapi dengan semua keyakinan mereka itu, mereka masih mempersekutukan Allah dengan menyembah selainnya. Fenomena mereka, saudaraku seiman, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak sekali dalam ayat Al-Quran. Cuma sayang sedikit yang mendalaminya. Dan saya juga sayangkan kalau di khutbah Jumat tidak disampaikan oleh para dai kita. Sementara banyak sekali orang yang terjerumus dengan kesesatan ini. Bahkan sudah menjadikan dukun-dukun ini sebagai tempat mereka mengadu nasib mereka dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Untuk bahagia rumah tangga, pergi ke dukun. Untuk supaya orang suka sama dia, pergi ke dukun. Sukses usahanya, pergi ke dukun. Semuanya dukun. Bahkan yang kita sayangkan sekali, dijadikan seperti sebuah humor dalam film-film dan sinetron, seakan-akan mereka ini adalah orang-orang yang boleh didatangin dan orangnya lucu dan segala macam hal. Perhatikan apa yang Allah katakan tentang mereka dalam surah Asy-Syu'ara ayat 221 dan 223 sampai 223. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal unabbi'ukum ala man tanazzalu syayatin. Tanazzalu ala kulli affakin athim yulquna as-sam'a wa aktsaruhum kadhibun. Apakah kata Allah SWT, akan aku beritakan kepada kalian kepada siapa syaitan-syaitan itu turun, kepada siapa syaitan-syaitan itu selalu berteman, nongkrong. Dan syaitan kita sudah tahu, golongan dari jin yang Allah mengatakan aduwwum mubin, musuh nyata buat kalian, dipimpin oleh iblis. Allah berikan gambaran kepada kita. Mereka turun kepada setiap pendusta, tiap-tiap pendusta. Lagi yang banyak berbuat kejahatan, yaitu para dukun dan tukang sihir. Syaitan-syaitan tersebut menyampaikan berita kepada mereka dengan mencuri berita dari langit. Lalu menyampaikan kepada para dukun dan tukang sihir. Dan kebanyakan mereka adalah pendusta. Ini ditilawakan oleh orang beriman sampai hari kiamat dalam surah Asy-Syu'ara ayat 221 sampai 223. Imam Qatadah rahimahullah, salah satu tokoh yang masyhur dari kalangan tabi'in, Qatadah bin Da'amah namanya, rahimahullah, beliau wafat tahun 110 Hijriah.
menafsirkan ayat ini mengatakan bahwa para pendusta lagi banyak berbuat jahat dan buruk adalah para dukun dan tukang sihir. Begitu juga beliau mengatakan dan mereka itu adalah teman-teman dekat para syaitan dan mendapat berita yang dicuri dari langit oleh syaitan-syaitan tersebut. Bahkan sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pada saat menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 112, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin 'aduwwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhuhum ila ba'din dzukhrufal qawli gurura. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu syaitan-syaitan dari kalangan manusia dan syaitan-syaitan dari kalangan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah dan menipu manusia. Abdullah bin Mas'ud berkata radhiyallahu anhu, yang dimaksud dengan syaitan-syaitan manusia adalah para dukun dan tukang sihir. Dalam sebuah athar diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan bahkan dukun-dukun ini disebutkan sebagai tagut yang banyak disebutkan dalam Al-Quran. Mereka adalah para dukun dan mereka adalah syaitan-syaitan manusia yang syaitan-syaitan jin bekerja sama dengan mereka. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk kufur kepada tagut ini. Tidak boleh ikut sama mereka. Dan kalau kita ikut maka kita akan bersama dengan mereka kepada kekafiran. Allah sebutkan dalam surah An-Nahl ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut. Dan sungguhnya kami, kata Allah, telah mengutus setiap rasul atau setiap rasul yang kami utus, maka selalu mereka menyampaikan sembahlah Allah dan jauhi tagut. Sementara tadi sudah dijelaskan tagut adalah para dukun dan penyihir ini. Juga dalam firman Allah yang lain dalam surah Al-Baqarah ayat 256, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu samii'un 'alim. Barang siapa yang ingkar kepada tagut, justru membenci mereka, menjauhi mereka, memerangi mereka dan beriman kepada Allah, hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin bahagia rumah tangga, jangan lintas alam, di alam kita saja manusia. Kalau orang pergi ke dukun, lintas alam, bawa foto pasangan, minta supaya dukun tersebut memantrai, lalu menggunakan jasa jin atau syaitan untuk menyihir lawan jenis supaya menyukainya. Ini lintas alam. Sederhana cara manusia. Saya bermuamalah dengan baik dengan istri, tatapan mata yang syahdu, ucapan yang santun, zaman ramah yang, tangan yang ramah, kemudian saya royal dan loyal dengan dia, dia jatuh cinta, selesai. Itu alam manusia. Saya mau usaha saya maju, tidak perlu saya pergi ke dukun untuk minta kris, minta kuningan, minta koin yang tidak masuk akal. Dengan syarat-syarat lebih tidak masuk akal lagi. Sembeli ayam hitam, darahnya diminum, darahnya diteteskan di titik tertentu, ditanamkan sebuah benda di tanah. Dari mana semua ini? Ini alam syaitan. Dan haram hukumnya melakukan semua ini. Kenapa kita nggak sederhanakan? Alam manusia sederhana. Modal halal, sistem halal, produk halal, selebihnya tawakal kepada Allah. Demi Allah untung. Kenapa harus menggunakan alam-alam seperti ini? Kenapa kalau benci sama orang karena perbuatannya, kenapa kita nggak dakwahi? Kenapa kita nggak berdoa kepada Allah kalaupun kita merasa terzalimi? Berdoa agar Allah SWT menangkan kita dari dia. Selesai. Doa senjata setiap orang beriman. Doa bisa menembus hati-hati manusia. Bisa menembus benteng-benteng musuh. Kenapa harus datang ke dukun, kemudian dibuatlah boneka mainan, ditusuk-tusuk sehingga orang tersebut sakit. Dan itu terus terjadi. Dan subhanallah tanpa mereka sadari mereka beriman dan bermuamalah dengan para tagut yang Allah perintahkan kita untuk supaya kufur kepada mereka. Kenapa harus lintas alam, saudaraku seiman? Apalagi Anda yang sudah berpendidikan. Yang kita herankan orang-orang yang sudah tinggi pendidikannya justru juga masih percaya dengan seperti ini. Dan subhanallah orang yang sudah pernah ke dukun teman-teman sekalian, dia akan terus ketagihan. Karena kalau dia ke dukun tanpa dia sadari, yang pertama disihir dia justru. Karena si dukun-dukun ini mau supaya mereka ini terikat menjadi pasien rutinnya. Ini akan ada umurnya, sekian lama kamu harus bayar. Kalau dia minta sesuatu, maka dia harus kembali lagi sekian bulan dan seterusnya. Bahkan ada praktisi berbahasa menyampaikan kepada saya sendiri. Ini seperti SIM, dia bilang sama saya begitu.
Kenapa seperti sin? Maksudnya apa Pak? Iya, ini harus diperbaharui dan berpanjang. Kalau enggak berlaku lagi sihirnya. Kenapa kita begitu bodoh membeli sebuah kertas, membeli sebuah kris, puluhan juta, ratusan juta. Kenapa untuk dapat jabatan harus pergi ke orang-orang bodoh ini? Kenapa enggak sujud kepada Allah? Kenapa enggak berdoa di sholat malam? Mana kita dari ajaran baginda Nabi SAW? Kenapa praktek ini dibiarkan? Hadis-hadis sahih melarang kita masalah itu. Dua buah hadis yang mulia. Kata Nabi SAW, siapa yang mendatangi dukun, peramal, penyamun, penyihir, bertanya, sebuah riwayat mengatakan belum percaya, baru tanya, iseng, coba terka tangan saya, coba terka nasib saya, coba buat istri saya suka, coba buat suami saya suka, coba usaha saya maju, coba supaya laris dagangan saya, dan segala macam hal. Maka tidak diterima sholatnya 40 hari. 40 hari yang lalu sudah dikerjakan hilang semua. Sekali ke dukun, 2 kali ke dukun, 3 kali ke dukun. Begitu beratnya perbuatan ini, 1 kali bertanya pada mereka saja, meramal nasib, atau apapun sifatnya, 40 hari sholat kita ini luar biasa, bukan main-main. Hilang begitu saja. Hadis yang lain, dan ini orang kalau beriman teman-teman dan punya akal sehat, ya, itu pasti tidak mau menyanyiakan sholatnya. Sholat gak gampang. Anda hadir Jumat seperti ini bukan hal yang ringan teman-teman sekalian. Mahal sekali nilainya, tapi bisa hilang 40 hari termasuk Jumatnya hanya dengan sekali ke orang bodoh ini. Sayang sekali. Setelah mereka banyak dihukum di tengah-tengah masyarakat kita, sampai dibakar hidup-hidup karena banyak masyarakat sudah tahu keburukan mereka. Kemudian mereka ganti nama tidak tanggung-tanggung. Orang pintar. Orang pintar dari mana ini? Ini orang bodoh, bukan orang pintar. Orang yang minta kepada jin. Teman-teman coba renungi baik-baik. Kenapa Allah tidak mengutus Rasul satupun dari para jin? Kenapa tidak ada dari jin? Gak ada. 124 ribu nabi, diantaranya 313 rasul, semua dari manusia. Karena manusia itu fi ahsani takwin. Kita ini yang terbaik. Jin itu cuma ikut sama kita sebenarnya. Bagaimana Anda yang sudah kuliah, kemudian belajar dengan anak SD? Masuk akal gak sih? Gak masuk akal. Makanya jin-jin itu suruh hal-hal yang tidak masuk akal. Makan kotorannya sendiri. Merusak segala macam hal yang tidak masuk akal. Minum darah, taruh ini, taruh itu dan segala macam hal.